Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih ketika kalian sudah melihat video ini. Artinya kalian sudah mengikuti pembelajaran daring kita pada minggu kedua. Pada statistika, dulu kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Kemudian minggu kemarin kita sudah belajar tentang ukuran penempatan data. Di minggu ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Sebelum kita belajar tentang ukuran penyebaran data, akan saya ingatkan kembali apa itu ukuran pemusatan data, apa itu ukuran penempatan data. Oke. Dulu kita punya yang namanya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, ada min, median, modus. Ukuran pemusatan data ini digunakan untuk menentukan di mana letak pusat atau yang menggambarkan data tersebut itu seperti apa. Itu guna tadi ukuran pemusatan data. Kemudian kita punya yang namanya ukuran penempatan data. Di ukuran penempatan data kemarin kita belajar tentang kuartil dan persentil. Di ukuran penempatan data ini kita membagi data menjadi beberapa bagian. Jika kuartil membagi 4 bagian, maka persentil membagi 100 bagian. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini digunakan untuk mengetahui berapa jarak atau berapa nilai penyimpangan dari data-data tersebut dengan nilai pusatnya, atau berapa varian dari data tersebut. Selanjutnya, di ukuran penyebaran data ada banyak, ada 5, ada 6 yang akan kita pelajari nanti ya. Ini ada 6 sampai simpangan baku. Nah, pertama yang kita pelajari adalah jangkauan. Jangkauan ini atau ring adalah data tertinggi dikurangi data terendah, atau bisa juga dituliskan dalam X max dikurangi X min, disimbolkan dalam J jangkauan itu. Nah, karena kita punya 3 jangkauan, maka saya jelaskan sekaligus. Yang kedua, jangkauan interkuartil atau kita simbolkan dengan H. Setiap buku ataupun setiap sumber materi bisa berbeda simbolnya. Untuk yang saya sajikan ini, saya simbolkan dengan H. H itu Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil ke-1. Yang ketiga adalah jangkauan semi interkuartil atau disimbolkan dengan QD. QD ini adalah setengah dari H atau setengah dari Q3 dikurangi Q1. Oke, lanjut kita ke contoh. Diketahui data tunggal, jadi sama seperti ukuran pemusatan ataupun ukuran penempatan data, kita punya data tunggal dan juga data kelompok. Untuk yang pertama ini, saya punya data tunggal, ada 13, 14, sampai 18. Ada 12 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang akan kita cari ada 6, sama seperti yang saya sebutkan di ukuran penyebaran data tadi. Karena saya baru menjelaskan 3, maka kita sampai di 3 dulu, di jangkauan H atau jangkauan interkuartil dan QD atau jangkauan semi interkuartil. Oke, kita ke jangkauan dulu. Yang A, kita mau nyari yang namanya jangkauan. Sebelum kita mengerjakan, perlu diingat bahwa datanya harus urut dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Karena kebetulan data yang kita peroleh ini adalah sudah urut dari yang terendah sampai yang tertinggi, maka kita tinggal mengurangkan saja. Jangkauannya adalah, karena jangkauan itu rumusnya adalah X max, data tertinggi dikurangi data terendah atau X min, maka kita lihat data tertingginya adalah 18 dan data terendahnya adalah 13, sehingga nilainya jangkauan adalah 5, seperti itu. Kemudian yang B kita mau nyari H. H itu adalah jangkauan semi interkuartil, di mana H itu rumusnya Q3 dikurangi Q1. Karena kita mau nyari H, maka kita perlu Q3 dan Q1. Kita cari dulu di data tunggal berikut, karena ada 12, maka kita cari Q2-nya dulu sebelum kita nyari Q3 dan Q1. Ketika datanya ada genap, maka Q2-nya ada di antara data ke-6 dan data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka Q2-nya ada di sini. Ini letak Q2 atau mediannya. Setelah kita tahu letak Q2-nya, kita cari Q3 dan Q1-nya. Boleh Q1 dulu, boleh Q3 dulu. Ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada genap lagi datanya. Maka di antara 6 data ini, tengah-tengahnya ada di data ke-3 dan data ke-4. Ini adalah Q1. Kemudian Q3-nya
di sebelah kanan Q2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data lagi. Maka tengah-tengahnya ada di antara data ke-3 dan data ke-4. Tapi bukan data ke-3 dan data ke-4 dari awal, tapi data ke-3 dan data ke-4 setelah Q2. Ini Q3. Oke. Maka kalau seperti ini Q1-nya adalah, kita cari dulu. Q1 sama dengan, letaknya di sini. Maka 15 ditambah 15 dibagi 2, 15. Itu Q1. Q3 letaknya di antara 17 dan 17, berarti 17 tambah 17 dibagi 2, 17 juga. Sehingga nilai dari H adalah 17 dikurangi 15, yaitu 2. Mohon maaf, ralat sebentar. H itu bukan jangkauan semi interkuartil, tapi lebih tepatnya H adalah jangkauan interkuartil. Selanjutnya kita mau nyari QD. QD atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan semi kuartil. Jadi setengah dari Q3 dikurangi Q1. Karena Q3 dikurangi Q1 sudah kita cari di poin B, maka kita tinggal mengalihkan setengah dikali 2. Setengah kali 2 yaitu 1. Ralat kembali nggih. Tadi saya bilang QD adalah setengah dari jangkauan semi kuartil. Yang benar adalah QD setengah dari jangkauan interkuartil. Setelah tadi kita menghitung jangkauan interkuartil dan juga jangkauan semi interkuartil, selanjutnya kita akan menghitung tentang simpangan rata-rata, varian, dan juga simpangan baku pada data tunggal berikut. Kita cari dulu yang D, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kita tulis dulu rumusnya, ya, sama dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Ini untuk rumus simpangan rata-rata data tunggal. Berarti sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita harus dulu cari rata-ratanya. Oke. Kita cari dulu rata-ratanya. Rumusnya sigma Fx dibagi sigma N untuk data tunggal. Kita tadi punya 13, berarti 13 ditambah 14 ditambah 2 kali 15 ditambah 2 kali 16 ditambah 17-nya ada 5. 5 kali 17 ditambah 18 dibagi 12. Oke, berarti 13 ditambah 14 ditambah 30 ditambah ini 32 ditambah 85 ditambah 18 dibagi 12. Ini jumlahnya 192 dibagi 12, maka nilainya adalah 16. Setelah kita tahu bahwa rata-ratanya adalah 16, maka selanjutnya kita mencari SR menggunakan rumus ini. SR sama dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. XI itu artinya adalah setiap data dari ini dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi 13 dikurangi 16 nilainya adalah negatif 3. Karena dia harga mutlak, maka nilainya tetap positif 3. Ditambah 14 kurangi 16 negatif 2, jadi 2 saja. 15 dikurangi 16 negatif 1, karena 15-nya ada 2, maka 2 dikali 1. 16 kurangi 16 0, karena 16-nya ada 2, maka 2 dikali 0. Kemudian 17 dikurangi 16 nilainya 1, maka 5 dikali 1. Kemudian 18 dikurangi 16 nilainya 2 dibagi dengan 12 data. 3, 5, 7 tambah 7 14 per 12, maka kalau disederhanakan 7 per 6. Boleh didesimalkan, nanti bisa disederhanakan 2 angka di belakang koma. Ini adalah nilai dari simpangan rata. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari varian. Rumus dari nilai varian adalah tau kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Sama seperti simpangan rata-rata tadi, X dikurangi X bar itu artinya setiap data dari ini dikurangkan dengan rata-ratanya. Karena rata-ratanya tadi sudah kita cari bahwa X bar sama dengan 16, maka tinggal dikurangkan.
Sehingga tau kuadrat sama dengan X-nya 13 dikurangi 16 itu negatif 3 dikuadratkan nilainya 9 ditambah 14 dikurangi 16 negatif 2 kuadrat sama dengan 4 15 dikurangi 16 itu negatif 1 dikuadratkan nilainya 1 tapi karena 15 nya ada 2 maka 2 dikali 1 ditambah 16 dikurangi 16 itu 0 karena 16 nya ada 2 maka dikali dengan 2 ditambah 17 dikurangi 16 itu 1 kuadrat itu 1 dikalikan dengan 5 karena 17 nya ada 5 ditambah dengan 18 dikurangi 16 itu 2 kuadrat itu 4 dibagi dengan 12 datanya 9, 13 dengan 2, 15 20, 24 dibagi 12 nilainya adalah 2 sehingga nilai varian dari data tersebut adalah 2. Selanjutnya setelah kita menemukan nilai variannya kita akan mencari nilai simpangan bakunya. Simpangan baku adalah akar dari varian karena nilai variannya adalah 2 maka simpangan bakunya adalah akar 2. Silakan boleh dijadikan desimal, dibulatkan 2 angka di belakang koma.